Hai kalian berdua, lagi ribut apaan kalian di bulan puasa begini? Ini udah malam, seharusnya kalian di rumah. Pak RW, saya nggak bisa diem lagi. Bu Arumi ini fitnah dagangan saya. Dia bilang kolak saya pakai santan basi. Gara-gara gosipnya, pelanggan saya jadi kabur semua. Bukan fitnah ya Pak RW, saya cuma cerita apa yang saya dengar. Kalau banyak orang ngomong, masa saya harus diem aja? Lagi pula kalau benar kolak kamu bersih, kenapa kamu marah? Ayo Mas Didi, beli kolaknya. Masih anget nih, pisangnya manis banget. Bikin kenyang buat buka puasa. Wah iya bu, kolak Bu Asih ini juara deh. Pisangnya selalu empuk, kuahnya pas manisnya. Seperti biasa, saya beli 2 bungkus ya. Terima kasih Mas Didi, langganan setia dari tahun ke tahun. Kolaknya nggak pernah berubah resepnya. Semua dibuat pakai bahan alami. Ini bu uangnya, semoga laris terus ya jualannya. Amin, terima kasih Mas. Semoga puasanya lancar ya. Wah, ramai juga jualannya Bu Asih. Dagangannya laris manis sampai orang-orang antri begitu. Alhamdulillah Bu, rezeki Ramadan. Semoga semua orang bisa berbuka dengan makanan yang enak. Tapi hati-hati juga Bu. Kadang kalau terlalu ramai kualitas jadi turun. Apalagi kalau nggak teliti milih bahan. Maksudnya gimana bu? Ya cuma kasih saran aja. Kadang ada yang jual kolak pakai bahan gak sehat biar cepat matang atau tahan lama. Saya cuma khawatir aja sama kesehatan tetangga-tetangga kita. Aduh Bu Arumi, saya selalu pakai bahan-bahan yang segar kok. Pisang saya pilih yang terbaik, santan juga baru, nggak ada yang instan. Oh iya, semoga aja begitu. Cuma ya saya dengar dari beberapa orang katanya ada yang mulai ragu soal kolak-kolak di sini. Ya sekedar ngingetin aja. Hanya, duh mani panas pisan hari ini teh. Gimana? Udah siap Chan cari takjil? Siap banget Cileha, udah lapar dari tadi siang. Bawaannya pengen makan semuanya, pengen balas dendam. Ya ampun Bu Jamila, kalau buka puasa itu jangan berlebihan. Hanya, iya nih sama. Makanya sekarang Owe langsung ke sini biar kita olang teh bisa cari takjil bareng. Iya, kita mau beli takjil di mana nih? Di Bu Asih atau di Bu Arumi? Oh iya, Bu Anumi juga jualan sekarang. Ada gorengan sama kolak juga katanya. Saya sih lebih baik beli di Bu Asih aja. Gorengannya gede-gede, nggak pelit bahan. Kolaknya juga udah terkenal enak banget dari dulu. Kalau Bu Arumi baru jualan, saya belum yakin nih sama rasanya. Bener Bu Ella, saya juga udah langganan sama Bu Asih dari tahun ke tahun. Masakannya rapi, bersih, dan bahan-bahannya segar. Hanya, iya. Soalnya Owe dengar Bu Alumi juga lama pelanggannya. Tapi Owe teh belum pernah coba. Tapi kalau gitu ya udah, kita teh ke Bu Asih aja. Iya deh, nggak bakal nyesel Cileha. Kolaknya Bu Asih itu bikin kangen. Pisangnya manis, kuah santannya kental, pas banget. Pokoknya nggak ada duanya. Kalau gitu teh nggak usah pikir panjang lagi ya. Kita olang teh ke Bu Asih aja. Biar puas buka puasanya nanti. Ini deh bubur sumsumnya. Kalau kurang manis bisa tambah gula sendiri di rumah. Terima kasih Bu. Bu Ella, Bu Jamila, Cileha, pasti kalian mau beli takjil ya? Ayo sok dipilih, masih banyak nih gorengannya. Kolaknya juga manis, ada bubur sumsum juga. Enggak deh Bu Arumi, kami mau beli takjil di tempatnya Bu Asih aja. Lebih enak gorengannya. Iya Bu Arumi, duluan ya, semoga jualannya laris. Kenapa dagangan aku sepi terus sih? Bu Asih pasti curang, gara-gara dia pelanggan pada lari. Bu Arumi, kamu baik-baik aja. Kok kelihatannya marah, dagangan sepi ya? Pakai nanya lagi, lihat aja nanti Bu Desi. Saya bakal cari cara supaya pelanggan pada ke saya lagi. Gak bisa didiemin nih, si Bu Asih pasti main curang. Dagangannya kok bisa laris terus? Bu Arumi, sabar dulu, jangan buru-buru nuduh. Memangnya apa yang mau kamu lakuin? Saya bakal nyebarin gosip biar semua orang tahu kalau dagangannya Bu Asih nggak sehat. Pasti dia pakai bahan-bahan yang nggak benar. Saya nggak bisa kalah begini terus. Bu Nia, apa kabar? Udah dengar belum berita yang lagi rame? Berita apa Bu Arumi? Belum dengar apa-apa nih. Katanya kolak yang dijual Bu Asih itu nggak beres. Ada yang bilang santannya basi loh. Banyak yang udah komplain gara-gara perutnya mules abis makan takjilnya. Wah serius Bu? Kok bisa? Saya kan sering beli di sana. Gak pernah ada masalah, kolaknya enak kok. Iya, awalnya saya juga nggak percaya, tapi setelah banyak yang cerita saya jadi mikir 2 kali. Katanya santannya teh udah bau, tapi masih dijual. Mungkin kamu beruntung selama ini.
Tapi kenapa nggak ada yang ngomong langsung ke Bu Asi ya? Kalau bener basi, harusnya dia tahu dong. Mungkin mereka sungkan atau nggak mau ribut. Tapi saya dengar dari banyak orang loh, banyak yang udah berhenti beli di sana. Takut sakit perut, mendingan cari aman aja Munia. Jangan ambil resiko. Iya sih, tapi saya belum pernah ngalamin apa-apa. Mungkin saya coba tanya orang-orang dulu deh, biar gak salah paham. Bu Nia, abis beli tajil ya? Bawaannya banyak banget nih. Ya Bu Ella, mau buat buka puasa nih. Biasalah gorengan sama kolak. Pasti beli di Bu Asi kan? Kamu kan setia banget langganan sama dia. Bukan Bu Ella. Kali ini saya beli di Bu Arumi. Hah? Tumben. Biasanya kamu beli di Bu Asi. Kok sekarang malah ke Bu Arumi sih? Bu Ella, emang kamu belum dengar gosip yang lagi rame soal kolaknya Bu Asi? Gosip apaan Bu Nia? Saya nggak dengar apa-apa tuh. Katanya kolaknya Bu Asi itu pakai santan basi Bu. Banyak yang komplain katanya setelah makan perutnya jadi nggak enak. Saya jadi takut beli di sana. Loh, kok aneh ya? Saya baru aja beli kemarin. Kolaknya enak-enak aja kok, nggak ada masalah. Masa pakai santan basi sih? Ya, saya juga awalnya nggak percaya. Tapi gosipnya udah banyak yang ngomong. Makanya saya coba beli di tempat lain dulu buat jaga-jaga. Gosip memang cepet nyebar ya. Tapi rasanya sih nggak mungkin Bu Asi jual yang kayak gitu. Saya sering beli di sana. Gak pernah ada yang aneh. Lagi pula kalau benar basi pasti udah ada yang marah atau komplain langsung. Iya sih, bener juga. Tapi kalau udah banyak yang ngomong, saya jadi ragu. Makanya saya nggak mau ambil resiko Bu Ella. Hati-hati sama gosip Bu Nia. Kadang orang ngomong tuh tanpa bukti. Mending kamu cek sendiri daripada percaya gosip. Saya yakin Bu Asi nggak mungkin jual yang nggak bener. Mungkin kamu benar Bu Ella, tapi gosipnya udah terlanjur rame. Saya jadi ragu buat beli lagi di sana. Ya udah, saya coba tanyain deh sama Bu Asi. Jadi kayak gitu Bu Asi. Makanya saya tanya langsung, apa benar Ibu pakai santan basi? Apa? Santan basi? Gosip apa lagi ini? Siapa yang berani ngomong kayak gitu? Saya nggak tahu pastinya siapa yang pertama kali ngomong. Tapi saya dengar gosip ini udah mulai nyebar kemana-mana. Banyak yang bilang kabarnya berasal dari Bu Arumi. Kamu tahu kan, dia juga jualan takjil. Bu Arumi? Astaga, apa dia sengaja mau menjatuhkan saya? Saya jual kolak udah bertahun-tahun, nggak pernah ada yang komplain. Semua bahan saya beli fresh tiap hari. Mana mungkin pakai santan basi? Saya juga tahu Bu Asi, saya sering beli di kamu. Rasanya enak kok, nggak ada yang aneh. Tapi gosip ini mulai bikin orang-orang ragu buat beli di tempat kamu. Ini nggak bisa dibiarkan Bu Ella. Dia udah main curang. Kalau dia mau bersaing secara sehat, saya terima. Tapi kalau pakai cara fitnah kayak gitu, keterlaluan. Saya harus hadapi Bu Arumi. Tunggu dulu Bu Asi, kamu nggak mau pastiin dulu? Siapa tahu ini cuma salah paham atau gosip yang dilebih-lebihkan. Saya nggak butuh konfirmasi lagi Bu Ella. Saya tahu itu dari dia. Siapa lagi yang punya kepentingan buat nyebarin gosip jelek soal saya? Pelanggan saya banyak, jualan saya laris. Pasti dia iri. Bu Arumi, kamu fitnah saya ya? Saya tahu kamu yang nyebarin gosip soal santan basi. Fitnah apa? Saya nggak ngerti kamu ngomong apa Bu Asi. Jangan pura-pura nggak tahu. Gosip soal kolak saya pakai santan basi itu jelas dari mulut kamu kan? Kamu kira saya nggak tahu? Saya nggak bakal diem aja kalau nama baik saya diinjak-injak. Kalau dagangan kamu jelek, ya salah kamu sendiri. Jangan salahin orang lain kalau banyak yang komplain. Sudah Bu Arumi, kamu nggak perlu jelek-jelekin Bu Asi cuma karena saingan jualan. Ini bulan puasa, harusnya kita jaga sikap. Saya nggak pernah ganggu kamu Bu Arumi. Kenapa kamu ganggu saya? Jualan kita berbeda. Pelanggan juga udah punya pilihan masing-masing. Kenapa kamu harus nyebarin gosip yang nggak benar? Saya cuma ngomong yang saya dengar. Kalau emang bener santan kamu nggak basi, kenapa kamu marah? Orang lain juga udah banyak yang ngomong kok. Kalian berdua ini cuma bikin masalah di bulan puasa. Gosip gak jelas, ribut di depan rumah, bikin tetangga nggak nyaman. Sudah, kalau mau ribut, ributnya jangan di sini. Saya marah bukan karena gosip itu benar, tapi karena kamu sebar fitnah biar orang nggak beli di saya lagi. Kamu pikir saya nggak tahu taktik kotor kamu? Kamu udah keterlaluan Bu Arumi. Kalau kamu merasa dirugikan, ya buktiin aja kalau dagangan kamu bagus. Kenapa harus marah? Atau jangan-jangan kamu takut beneran ketahuan ya? Ini nggak baik Bu Asi, Bu Arumi. Kita ini tetangga, harusnya saling dukung. Gosip itu cuma bikin masalah makin besar. Jadi sudahi aja. Kalau kamu mau ribut, ayo kita ribut sekalian biar semua orang tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ya ampun, ribut-ribut di pemukiman kayak gini gak bakal nyelesain masalah. Kalau mau sana ke lapangan aja ributnya. Di sana gak ganggu siapa-siapa. Ayo gas lah, kalau kamu berani kita selesaikan di lapangan sekalian. Saya nggak takut.
Hai kalian berdua, lagi ribut apaan kalian di bulan puasa begini? Ini udah malam, seharusnya kalian di rumah. Pak RW, saya nggak bisa diem lagi. Bu Arumi ini fitnah dagangan saya. Dia bilang kolak saya pakai santan basi. Gara-gara gosipnya, pelanggan saya jadi kabur semua. Bukan fitnah ya Pak RW, saya cuma cerita apa yang saya dengar. Kalau banyak orang ngomong, masa saya harus diem aja? Lagi pula kalau benar kolak kamu bersih, kenapa kamu marah? Nggak bisa begitu Bu Armi. Bulan puasa ini seharusnya kita semua saling mendukung, bukan menjatuhkan. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik, bukan malah menyebar gosip. Saya nggak pernah ganggu Bu Arumi Pak RW. Saya jualan dengan jujur, tapi dia malah nyebarin gosip supaya orang nggak beli di tempat saya. Ini udah keterlaluan. Orang bener kok, santan kamu tuh basi beneran. Harusnya kamu tuh introspeksi diri. Jangan marah sama saya kalau dagangan kamu gak laku. Ini kan soal kompetisi, yang kuat yang bertahan. Bu Arumi, kompetisi itu ada batasnya. Kamu nggak bisa menjatuhkan orang lain dengan cara kotor kayak gini. Bulan puasa ini waktu untuk muhasabah, bukan untuk adu mulut dan menyebar kebencian. Saya capek Pak RW. Ini nama baik saya yang dipertaruhkan. Saya cuma mau cari nafkah buat keluarga, tapi gosip-gosip gak bener ini bikin usaha saya hancur. Saya paham Bu Asi, tapi kalian berdua harus selesaikan masalah ini secara baik-baik. Nggak ada gunanya ribut-ribut di tengah lapangan begini. Saya cuma ngomong apa yang orang lain omongin Pak RW. Kalau Bu Asi mau marah, kenapa nggak marah sama mereka juga? Justru karena Bu Arumi, kalau kamu cuma ikut ngomong tanpa tahu kebenarannya, itu sama aja kamu bantu nyebar fitnah. Sekarang kalian berdua ikut saya ke balai warga. Kita selesaikan ini di sana, bukan dengan adu mulut di sini. Baik Pak RW, saya ikut. Ya terserah, tapi saya nggak salah Pak RW. Sudah, sekarang ayo ikut saya. Di balai warga kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan ada lagi gosip atau fitnah di bulan puasa ini. Dengar ya kalian berdua, saingan dalam usaha itu boleh-boleh aja, tapi yang nggak boleh itu saling menjatuhkan. Kita semua satu lingkungan, harus saling menghormati, bukan menebar gosip atau fitnah. Pak RW, saya sudah sabar selama ini. Saya jualan dengan niat baik, nggak pernah ganggu siapapun. Tapi Bu Arumi bikin gosip tentang dagangan saya. Dia bilang santan kolak saya basi. Gara-gara itu pelanggan saya pada lari. Saya nggak terima Pak RW. Saya cuma bilang apa yang saya dengar Pak RW. Banyak orang ngomong, jadi saya pikir gak ada yang salah kalau saya cerita ke orang lain juga kan. Lagian kalau memang dagangan dia bagus, kenapa marah-marah gitu? Biasa aja kali. Cukup Bu Arumi, kamu harus paham, gak semua yang kamu dengar itu benar. Sebar gosip tanpa bukti itu sama aja dengan fitnah. Itu gak cuma merusak usaha orang lain, tapi juga merusak nama baik kamu sendiri. Saya nggak minta banyak Pak RW. Saya cuma mau Bu Arumi berhenti sebar gosip soal saya. Dagangan saya sudah sepi. Saya nggak mau rugi lebih banyak lagi. Bu Arumi, kamu dengar apa yang dibilang Bu Asi? Kamu harus berhenti. Kalau nggak ada bukti, jangan sebar-sebar cerita kayak gitu. Apalagi ini bulan puasa. Ini waktunya buat introspeksi diri, bukan nyebarin cerita buruk tentang orang lain. Iya saya ngerti Pak. Saya nggak akan ngomong-ngomong lagi soal dagangan orang. Cuma ya namanya juga persaingan. Persaingan boleh, tapi jangan main kotor. Kita ini hidup bertetangga. Kalian gak boleh saling menjatuhkan. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik, bukan dengan cara menyebarin gosip. Sekarang kita semua pulang. Dan ingat pelajaran malam ini. Jangan sampai ada lagi keributan atau gosip di antara kita. Ini bulan puasa. Kita semua harus saling mendukung. Aku nggak akan biarin orang menghancurkan aku. Orang boleh ngomong apa aja, tapi kebenaran pasti akan keluar. Pelanggan pasti bakal balik kalau mereka tahu kebenarannya. Bu, 2 bungkus kolak lagi ya. Seperti biasa, kolaknya tetap juara. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Ini baru semangat. Nih kolaknya segar-segar, baru aja selesai masak tadi pagi. Bu Asih, jangan dengerin omongan orang deh. Saya udah jadi langganan di sini dari dulu dan gak pernah ada masalah sama kolak Bu Asih. Rasa santannya enak banget, gak ada yang lain yang bisa ngalahin. Iya Mas, saya juga bingung kenapa orang tiba-tiba ngomong yang enggak-enggak soal dagangan saya. Tapi ya apa boleh buat, yang penting saya tetap jualan jujur kan. Rezeki mah udah ada yang ngatur.
Betul Bu, nggak usah khawatir. Orang yang suka ngomongin orang lain, biasanya mereka cuma iri. Yang penting Bu Asih tetap semangat dan terus jualan. Saya yakin pelanggan lain juga bakal balik lagi kok. Makasih banyak ya Mas Didi. Saya udah kepikiran beberapa hari ini gara-gara gosip itu. Tapi sekarang saya tahu saya cuma perlu tetap fokus dan gak peduli sama omongan orang yang gak bener. Bener Bu, semangat terus. Jangan biarin orang-orang yang iri bikin usaha Bu Asih hancur. Saya dukung terus. Iya, pelanggan pasti akan balik. Yang penting saya tetap jujur dan gak menyerah. Kenapa aku begini ya? Apa untungnya bikin gosip kayak gitu? Padahal Bu Asih gak pernah ganggu aku, tapi aku malah ngejelekin dia di depan orang-orang. Gak ada manfaatnya juga, cuma bikin aku makin gak tenang. Bu Arumi, beli bubur sumsumnya satu ya, yang paling enak kayak biasa. Iya Bu Nia, terima kasih ya kamu mau beli di tempat saya. Saya bener-bener terharu. Loh kenapa gitu Bu? Gak usah mikir yang lain, yang penting jualan Bu Arumi enak kok, tetap semangat aja. Bu Arumi, apa benar kamu yang nyebarin gosip soal kolaknya Bu Asih pakai santan basi? Banyak yang ngomong kayak gitu, tapi kami mau dengar langsung dari kamu. Iya Bu Ella, saya yang nyebarin gosip itu. Saya salah, saya cuma dengar dari orang, tapi malah saya terusin tanpa pikir panjang. Sekarang saya nyesel Bu. Bagus Bu Arumi, setidaknya kamu berani mengakui salah. Rezeki itu udah ada yang ngatur Bu. Gak perlu takut saingan, gak bakal ketukar. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Hanya betul pisan nah. Sekarang buang dulu semua iri hati. Yang penting kamu orang teh harus minta ampun heula ke Bu Asih. Bilang langsung kalau kamu salah, biar hatimu teh tenang. Iya kamu bener Cileha, saya harus minta maaf langsung ke Bu Asih. Saya terlalu terbawa perasaan, terlalu takut dagangan saya nggak laku. Padahal bener kata kalian, rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting kamu udah sadar Bu, nggak ada salahnya saingan, tapi jangan sampai menjatuhkan orang lain. Semoga Bu Asih mau memaafkan kamu dan kita sebagai tetangga harus saling mendukung. Terima kasih Bu Ella, Bu Jamila, Cileha, kalian udah ngingetin saya. Saya akan minta maaf sama Bu Asih secepatnya. Saya harus memperbaiki semua ini. Maaf ya Bu Arumi, saya tadi udah marah-marah sama kamu. Waktu itu emosi saya nggak bisa ditahan. Saya kesel banget dengar gosip soal dagangan saya. Gak apa-apa Bu Asih, justru saya yang harusnya minta maaf sama kamu. Semua ini salah saya nggak seharusnya nyebarin gosip yang gak jelas. Saya dengar dari orang lain tapi saya malah ngomong ke orang lain. Maafin saya ya. Iya, saya juga salah sih. Harusnya saya nggak langsung percaya gosip itu, apalagi marah-marah. Semua ini jadi berantakan gara-gara salah paham. Bagus kalau kalian sudah sadar. Bulan puasa ini seharusnya jadi waktu buat kita semua memperbaiki diri, bukan malah bikin masalah. Saingan dagangan itu biasa, tapi jangan sampai saling menjatuhkan atau menyebar gosip. Kita harus ingat, rezeki itu tak ada yang ngatur. Kalau memang dagangan kita baik, pelanggan pasti datang lagi. Kalau kita saling menjatuhkan, nggak ada yang bakal untung. Apakah kalian paham? Iya Pak RW, terima kasih sudah mengingatkan kita. Mulai sekarang saya bakal fokus sama dagangan saya sendiri, tanpa peduli apa kata orang lain. Kalau ada yang gak suka, biar waktu yang kasih bukti. Saya juga Pak RW, saya janji gak akan ulangi kesalahan ini lagi. Saya akan fokus jualan tanpa harus menjatuhkan orang lain. Bu Asih, terima kasih ya sudah mau memaafkan saya. Kita tetangga Bu Arumi, saling bantu lebih baik daripada saling menjatuhkan. Saya terima maaf kamu, semoga kita bisa tetap rukun ya ke depannya. Amin, semoga jualan kita berdua lancar ya Bu. Bagus, inilah yang aku harapkan dari warga-warga di sini. Sekarang kalian bisa bersaing dengan sehat tanpa ada gosip-gosip lagi. Ingat, bulan puasa ini harus bawa berkah, bukan malah perbanyak dosa. Terima kasih Pak RW sudah melalui kami. Syukurlah masalah selesai dengan baik.